guys, kembali lagi ke channel kita dengan saya Agus, dan di video kali ini saya akan membahas desain villa simple minimalis dari lanjutan desain saya yang sebelumnya yang saya upload juga di video ini. Oke, seperti apa desainnya? Diklik dulu ya subscribe-nya channel saya ini agar channel saya bisa makin terus berkembang. Di like juga video ini dan juga di share ke sosial media kalian. Terus juga ya seperti tadi itu ya, tolong dibantu agar channel ini semakin berkembang. Satu subscribe, satu like dari kalian sangat berarti ya buat saya. Dan juga lonceng notifikasinya diaktifkan ke all, ke semua, biar kalian dapat update terbaru kalau kita ada mengeluarkan video. Oke, untuk denahnya ya, ini denahnya seperti ini. Yang A sudah pernah kita bahas di video yang kemarin ya, mungkin bisa dicek video kita yang sebelum ini. Dan sekarang kita akan bahas untuk villa yang B ini. Oke, untuk denahnya seperti ini, mungkin bisa di pause sebentar. Dan sedikit saya rangkum ya untuk denahnya ini. Di sana seperti desain-desain saya sebelumnya ya. Di awal itu yang di sebelah kanan itu, di sana ada pintu masuknya ya, entrance-nya. Habis itu ada kolam renang, lurus dengan entrance-nya ada kolam renang yang berukuran 2 x 5 meter. Yang di bawahnya itu ada living dan kitchen-nya ya. Sana berukuran 4 x 6 meter. Habis itu ada tangga ya, di sebelah kanan angkul-angkul baru masuk itu ada tangga naik ke atap dak. Dan di paling belakang itu adalah kamar tidurnya yang berukuran 5,7 x 4 meter, dan juga kamar mandinya berukuran 2 x 4 meter. Oke, ini nih yang pertama seperti yang dilihat ya. Ini yang pertama itu dia villa yang A ya, atau villa yang pertama atau villa yang A sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, terus yang sebelah sini selanjutnya ini. Nah, ini villa B ya, villa desainnya sama, percis plak ketiplak ya, percis banget desainnya, cuma ini mirrornya aja seperti kebalikannya. Seperti apa kita bahas lagi aja ya untuk lebih jelasnya, detailnya. Dan nanti di sini juga akan ada hasil dari foto dan video aslinya di lapangan ya, seperti apa di lapangan. Ini proyek sudah jadi dan sudah laku juga. Nanti seperti apa ya jadinya finalnya akan kita bahas di video terpisah ya. Sekarang kita bahas desainnya dulu aja. Dan juga nanti kita akan bahas villa C yang ini, yang seberang ini nanti deh kita bahas yang ini dulu aja sekarang ya. Oke, sekarang kita bahas seperti pada awal ya. Ini tuh villa dengan pintu masuk seperti ini, angkul-angkul ya, seperti desain saya pada yang lainnya. Menggunakan pintu angkul-angkul seperti ini ya kurang lebih. Dan ini kenapa langsung pintu masuk ya, ini kecil banget, ini jalannya 3 meter, bisa untuk motor aja sedikit, dan untuk mobil sana dia ada mobil dia ada di sini. Nah, ini ada jalan masuk nih sedikit ya. Ada ini lahan ini itu jalan masuknya, dan ini ada sedikit parkir ya, sekitar 2,5 meter, bisa untuk mobil miring, dan untuk manuver mobilnya itu lewat sini. Nah, jadi lewat sini manuver terus bisa keluar ya. Ini sekitar 2,5 meter. Aslinya di sana sekarang ini di sini nih, di pojokannya nih ya, di ujung sini ada pos security-nya. Nanti deh kita bahas aslinya. Ini ada pos security-nya, ini di luar dari perencanaan kita ya. Ini parkirnya kenapa jadi desainnya ini full gitu ya, tidak ada parkirnya. Ada parkirnya itu ada di depannya, jadi begitu masuk dari jalan utama, dari jalan raya sebelah sana, dan masuk parkiran di sebelah sini. Angkul-angkul ini menggunakan material pintunya ini pintu jati ya, dengan finishing whitewash. Terus di kiri kanan ini ada aksen ornamen batu alam Palimanan ya. Dan ya seperti ini tampilannya. Oke, kita masuk ke villanya langsung ya. Sini ada angkul-angkul dengan pagarnya yang hanya putih saja. Angkul-angkul, dengan model angkul seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke angkul-angkul, dan kita masuk sebelah kanan. Nah, ini ada tangga naik ya ke lantai dak. Ini tidak beratap, maksud saya tidak ada gentengnya, dan juga tidak ada lantai 2-nya, hanya dak kosong. Nanti pembelinya itu biasanya akan membuat lantai 2-nya sendiri. Maka dari itu ini hanya tangga, hanya menuju ke lantai dak saja. Oke, terus di tengah-tengah ini kita lihat ada kolam renang
Sebelah kirinya ada sedikit taman, dan juga sini ada ruang terbuka. Nih apa ya, nanti akan kita bahas. Oke, kolam renang ini ukurannya 2 kali 5 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Nah, kolam ini berada di sentral, di tengah-tengah, dan pintu masuknya, pintu masuk maksud saya akses turun ke tangga itu dari pojok sini ya, antara kamar dengan livingnya. Oke, nah di sana ukurannya tadi sudah saya sebutkan 2 kali 5 meter, ada di sentral, ada di tengah-tengah. Jadi area living dan kamar tidur bisa melihat kolam renang ini, atau view-nya itu kolam renang ini ya di sentral. Oke, di bawah tangga juga ada sedikit hijau-hijau. Jadi ya biar ada landscape-nya juga. Jadi ada elemen air, ada elemen batu. Batu ini maksudnya ini ya di lantainya ini tuh dipakai lantai marmer ya, kebetulan ini marmer proyeknya. Jadi kita juga menggambarnya dengan marmer ya. Ini marmer pun tidak 100% sama, tapi maksudnya seperti itu ya, marmer. Ya udahan juga kita dari pintu ini, kita sebelah kanan ya, kita ada shower outdoor ya. Di sini ada shower outdoor, ditaruh sebelah sini. Nah, shower outdoor ini untuk apa namanya, kolamnya ini habis kita mandi kita langsung ke shower outdoor ini. Oke, shower outdoornya dengan model seperti ini. Terus kita juga sebelah sananya itu tadi udah ada sedikit taman ya, tamannya sedikit dengan pohon palem ya. Di asli juga ada pohon palemnya sih, dan juga ada pot-potan nanti sebelah sininya. Nanti untuk aslinya akan kita perlihatkan. Oke, lantai ini ruangan ini, villanya ini luasnya 60 meter persegi. Jadi dari teras di sini ada tempat tidur dan juga ada kamar mandinya, ukuran dengan luasan 60 meter persegi di tanah yang ukuran 7,7 dikali 13 meter. Itu tanahnya ini sekitar 1 are. Dan kita dapat luasan kamar seperti ini ya, 60 meter persegi. Oke. Karena baru masuk ini ya, seperti tadi baru masuk di villa ini, kita melihat sebelah sini tangga ini lebarnya 80 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dengan 17 anak tangga ya. Oke, dengan model tangganya ini model melayang seperti ini ya. Nah, jadi model tangga ini melayang. Ini aslinya pun juga begini ya, melayang. Jadi ya ada kesan estetiknya ya, jika dilihat dari sini ya, view-nya cukup menarik sekali. Jadi baru masuk angkul-angkul kita melihat ada kolam renang dan juga ada tangganya. Oke, lalu kita masuk ke area sebelah sini deh sekarang ya. Ini tuh living ini yang ada yang di sini ya, di pojok ini, dan juga ada kitchen-nya tuh sebelah sini yang ada meja bar ini. Di sini hanya saya gambarkan kosong ya, karena memang ini desainnya kosong seperti ini. Nanti pembelinya begini, ini tuh villanya itu saya bekerja sama dengan satu pengusaha ya, dia sewa tanah, bule ini orang luar ya, dia sewa tanah dan juga dibangun, habis itu dia akan dikontrakkan dengan jangka panjang. Dia sewa tanah ini 30 tahun dan dibangun dan dijual kembali sepanjang 30 tahun itu. Oke, karena pengalaman yang sudah kita lakukan itu, yang kita udah lakukan dari dulu itu, jadi villa ini kita buatkan kosong aja. Jadi pembeli itu lebih banyak improvisasi dengan villa ini, sehingga lebih memudahkan untuk lakunya lah, seperti itulah kurang lebih. Jadi ya seperti itulah. Nah, jadi oke, sebelah sini itu kembali lagi ya, sebelah sini itu dapurnya, sebelah sini itu livingnya. Jadi terbuka seperti ini ya. Nanti ada pertanyaan ya, kenapa nanti ini terbuka, ada hujan, basah gitu. Ya emang ya, kalau hujan udah pasti basah, udah pasti masuk ya. Jadi gimana? Tapi ya kan tidaklah sampai parah ke dalam. Dan biasanya ya pembeli itu nanti dia akan membuat sekatnya sendiri, entah dari kaca, entah pintu-pintu atau bagaimana. Tapi sejauh ini ya, ini dengan terbuka seperti ini ya, walaupun hujan ya sudah gitu. Yang jelas kan lantainya kita sudah atur kemiringannya nanti di proyek ke luar, jadi sehingga walaupun hujan masuk tampias ya ke dalam, tidak akan sampai banjir lah ini. Jadi tetap airnya tuh tetap jatuh ke luar. Oke, segitu. Dan ukurannya ini ke belakang ini 6, ke lebarannya 4. Nah, segitu kita dapatkan seperti ini. Oke, di luar bar ini ada lantai sedikit untuk outdoor ya, untuk bar stool begitu. Oke, sekarang kita menuju ke kamar tidur ya. Kamar tidur ini, kamar tidur ini seperti ini, lurus dengan pintu angkul-angkul ini ya, baru masuk langsung kita melihat pintu. Oke, pintu ini dengan full bukaan menggunakan UPVC ya. Pintu sliding UPVC putih. Oke, kamar tidur ini itu berukuran 5,7 kesananya ya, kali 4 meter depan belakangnya.
dengan ukuran seperti ini cukup luas ya, bisa menampung lemari pakaian, dan juga mungkin sedikit meja-meja hias, dan juga tempat tidur yang cukup, tempat tidur yang luas lah, yang king size lah, yang 180 itu lebarnya. Di sini tidak saya gambarkan ya, karena agar biasa terlihat lapang juga nanti pada saat ini gambar saya ini akan dijual juga ya, akan diperlihatkan ke calon pembelinya Pak, pada saat villa ini masih beroperasi, masih pembangunan ya. Oke, jika dari kamar ini ya kita bisa melihat pemandangan seperti itu, ada kolam renangnya dan juga ada livingnya, dan juga ada kelihatan angkul-angkulnya, dan juga tangganya ini yang cukup bagus lah ini kelihatannya. Kenapa ya, ini pintunya dibuat lurus juga biar kita bisa memonitor ya, biar bisa kita tahu siapa, ada yang datang, ada yang mengetuk pintu, ada yang masuk begitu. Jadi kita bisa memantau ruangan ini dengan pintu kamar yang kita buat lurus dengan pintu angkul-angkulnya atau pintu masuknya. Oke, kita sekarang balik ke sebelah sini ya. Kita lihat bahas ruangannya dulu deh. Ruangan ini, oke, kita di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya hanya satu aja di sini, kamar mandi umum, tidak ada kamar mandi. Maksud saya kamar mandi dalam ya, kamar mandi pribadi, tidak ada kamar mandi umumnya. Karena memang ini villa untuk pribadi saja tujuannya ya. Nanti jika villa ini sudah laku, biasanya sih pembelinya sendiri yang akan membuat toilet di luar begitu, kurang lebih ya. Oke, bermasuk ini di sini toiletnya ada wastafel. Oke, baru masuk pintu kita melihat ini adalah wastafel ya, kurang lebih seperti ini. Ini masih kosongan, nanti aslinya ini ada pintunya, ada pintu kayunya nanti. Ya baguslah, nanti hasilnya akan kita review nanti pada saat video aslinya. Dan di sini ada klosetnya, dan sini ada showernya. Di sini showernya ini pada langit-langitnya ini ada terbukanya, ada yang terbuka, jadi saat mandi tetap hawanya bisa keluar ya dengan ini, dan juga cukup banyak pencahayaan. Di samping itu juga nanti untuk penghawaan sudah, dan juga untuk nanti jika kita mandi kita bisa merasakan seperti di outdoor ya, karena ini terbuka jadi kesannya seperti di alam lah begitu, kurang lebih, dengan lantai yang kita gunakan kerikil-kerikil pebble-pebble putih ini, jadi injakannya itu begitu natural lah rasanya. Oke, mungkin dari sini dulu kita bahas materialnya ya. Materialnya ini untuk meja beton wastafelnya ini panjangnya ini 220 cm, dan tingginya biasa mungkin seperti 70-an itu ya, seperti 70-an cm, 70 atau 75 cm. Dengan material yang dibuat ini teraso krim-krim gitu. Oke, dan juga untuk lantainya ini marmer ya, yang nyambung dengan lantai kamar tidur dan juga lantai livingnya tadi. Terus juga di sini untuk plafon seperti biasa gypsum, dan juga dinding cat putih biasa. Dan juga lantai showernya ini dibuat level yang lebih rendah dengan lantai yang di sini agar untuk memudahkan pembuangannya, dan juga dipasangkan kerikil pebbles putih-putih, warna putih gitu. Oke, ke kamar tidur lagi kita keluar. Nah, di sini pintunya nih, khusus yang ini pintunya nih kayu ya, agar lebih manis kelihatannya. Oke, kita ke sini kamar tidur ini ya. Kamar tidur tadi luasannya sudah disebutkan tadi ya, 5,7 dikali 4 meter ya. Materialnya ini, lantainya ini marmer ujung pandang ya tepatnya. Ceilingnya, plafonnya gypsum, temboknya putih seperti biasa, hanya cat putih saja. Oke, pintu ini menggunakan pintu sliding UPVC kaca seperti itu, dan juga untuk kamar, dan juga untuk livingnya ini lantainya marmer ya. Marmer, ceilingnya dengan gypsum juga, temboknya putih biasa, dan toppingnya ini juga marmer ya. Marmer warnanya mirip dengan lantainya, saya lupa tipe apa gitu ya, tipenya bukan ujung pandang sih, tapi mirip sekali sih. Oke, di sini juga ada kolom, kelihatan kolom strukturnya ya. Oke, dan juga untuk outdoornya ini sendiri, semua halamannya ini menggunakan material marmer semua, ujung pandang yang diasit ya, yang dibuat permukaannya kasar ya, agar tidak licin. Oke, coba sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Lihat.
Oke, lantai 2 ini hanya dak aja kosong. Pagar ini pagar keliling dengan menggunakan bata ya, bata ringan. Dan kebetulan juga di sana ini view-nya itu sawah-sawah ya. Jadi ya saya di 3D ini juga saya siapkan lingkungannya tuh seperti sawah-sawah ya, walaupun tidak sama persis tapi ya sudah mewakili lah maksudnya ya. Oke, balik lagi ke daknya ini. Di sini ada lubang ya. Ini lubang ini void ini yaitu showernya itu tadi. Nah, bisa dilihat kan. Shower kamar mandi itu tadi dibuat lubang ini agar ya udara juga air hujan pun langsung masuk ya, tidak apa-apa, namanya juga terbuka. Oke, dan di sini juga dak kosong ini. Di sini kita bisa melihat pemandangan villa yang di depannya ya. Ini juga villanya sudah laku sih, sudah ada seperti kanopi gitu di atasnya, nanti lah akan kita tampilkan ya di video review villa aslinya. Oke. Ya segitu saja sih. Untuk daknya ini biasanya itu digunakan untuk menyimpan tangki air dan juga outdoor AC. Dan juga dari atas ini ya pemandangannya seperti ini ya. Jika melihat ke bawah ya kita bisa full melihat kolam renangnya. Oke ya, segitu saja dulu desain villa kita ini. Jika ada pertanyaan boleh ditulis, ketik di kolom komentar. Jika ada yang kurang jelas dengan penjelasan villa saya ini bisa ditanyakan ya. Jangan malu-malu untuk menanyakan. Kalau mungkin responnya lambat bisa ada di DM aja di Instagram saya. Instagram saya juga ada di deskripsi, dan juga ada page Facebook saya juga ada di deskripsi, saya sertakan, nanti diklik aja linknya. Seperti biasa ya, lagi sekali saya ingatkan untuk bantu kita agar channel ini semakin berkembang, bisa menginspirasi kalian. Diklik like video ini, subscribe channel saya, dan juga di share ke sosial media kalian, ke teman-teman saudara kalian semuanya. Dan juga dibunyikan loncengnya, diaktifkan ke all ya, ke semua, biar tidak kelewatan video kita yang baru ya jika ada update. Oke, sekian dulu video dari saya ini. Semoga bisa menginspirasi. Seperti biasa, untuk yang nanya harga langsung aja ya DM ke Instagram, soalnya banyak yang nanya harga sih, berapa membangunnya itu agak susah saya jawabnya. Mending DM aja ya di Instagram untuk lebih jelasnya, biar saya jelaskan aja di Instagram. Karena kalau saya sebutkan harga juga di setiap daerah, walaupun sama tempatnya ya, mungkin sama kabupaten sama kecamatan tuh harganya bisa beda-beda. Jadi agak susah sih bilang kalau harus segini itu susah tadi. Tapi mending DM aja ya ke Instagram saya, nanti biar saya jelaskan villa ini gitu berapa habisnya gitu. Nanti akan mungkin saya sebutkan aja di lokasi sekian. Kalau di luar daerah ini lokasinya di Canggu, Bali ya, di Canggu ya. Mungkin yang di Bali benar tahu ya, Canggu ini di Canggu. Jadi kalau yang di luar Canggu kadang bisa lain harganya. Apalagi yang di luar Pulau Bali itu benar-benar lain ya, nggak bisa disamakan. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.